Shalom. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk ibadah kita pada sore hari ini. Dalam Tuhan menolong, dalam Tuhan memberkati kita melalui ibadah ini, agar kita boleh merasakan berkat Tuhan seutuhnya dicurahkan untuk kehidupan kita. Amin. Saya undang sedang kembali lagi berdiri akan pujikan satu pujian kepada Tuhan, mengejar hadir.
Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh menemukan Engkau dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pengharapan di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau ada di dalam kehidupan kami, rasa takut dalam kehidupan kami tidak akan menjadi nyata. Karena Engkau yang menopang kami, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami. Cara khusus di dalam menghadapi dunia yang semakin rusak saat ini, dalam kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini untuk satu kesempatan lagi yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, di mana kami saat ini boleh datang kepada Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat ibadah ini iman kami semakin ditingkatkan, iman kami semakin didewasakan, dan kami semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Untuk itu kami serahkan semua hamba-hamba ke dalam tangan-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, yang menyiapkan watak gereja, pun hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman. Mari Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurang pada Roh yang kudus Tuhan turunnya sertakan dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih di dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi sertai mereka semuanya. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan pasal ke-8 yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya
Shalom. Sukacita saya boleh rasakan di tempat ini. Dalam dan semua juga merasakan sukacita oleh karena Tuhan berada di tempat ini. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Kita akan memuji satu pujian, Kaulah Tuhan. berdiri, kita akan bangkit serukan nama Yesus.
Amin. Bahwa nama Yesus itu mengalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, diisi oleh firman Tuhan, dan dalam firman itu boleh bertumbuh-tumbuh dengan subur di hati kita, di kehidupan kita, sehingga kita boleh berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama dan Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan suatu pujian. Dia sambut.
di dalam kerajaan surga. Tuhan kami Yesus Kristus berkasih Tuhan kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan Engkau telah menguasai tubuh kami untuk dibawa di hadapan-Mu Tuhan lewat ibadah pada sore hari ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, supaya tubuh kami tidak dikuasai dengan keinginan-keinginan hati kami, tapi Engkau membawa daging kami ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Sebab kami menyadari di dalam hidup ini kami tidak mempunyai satu kekuatan, tidak mempunyai satu harapan kecuali kami berserah kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau-lah Allah kami, Allah yang layak Tuhan dan patut dipuji dan disembah sebagai harapan dan kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Dan boleh kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, sehingga kami memiliki satu semangat dan gairah Tuhan untuk senantiasa jiwa kami bawa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih terlebih pada saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan memberi motivasi di dalam setiap perjalanan kehidupan kami lewat hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya setiap firman-Mu yang telah kami terima bisa membawa kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam setiap perjalanan hidup kami boleh belajar dan belajar dan melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih, inilah merupakan satu kerinduan kami. Dan jikalau ada roh jahat, roh iblis, roh yang sengaja mengganggu jalannya ibadah kami, tidak ada roh yang lebih besar dan kuasa kecuali roh Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu Tuhan yang menguasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, dan biarlah suasana kebangkitan Tuhan tidak hanya terasa dalam hidup kita, tetapi kebangkitan Tuhan itu semakin nyata di dalam hidup kita. Karena kebangkitannya membangkitkan kita yang lemah, membangkitkan kita yang patah semangat, dan bisa memberikan pertolongan bagi yang gagal. Ya, puji Tuhan. Dalam kesempatan ini saya masih berbicara masalah perbuatan baik. Yang terakhir kemarin, orang yang berbuat baik digambarkan seperti terang dan seperti garam dunia. Berarti orang yang berbuat baik itu adalah memenuhi apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Dan memang tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk mengubah kehidupan kita, supaya kita menjadi terang dan garam dunia, sama seperti Kristus sendiri. Dia mengatakan, akulah terang dunia dan kamu juga terang dunia. Jadi perbuatan baik itu digambarkan seperti terang dan garam dunia ini.
penerangan, butuh terang. Dan untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Tuhan jadikan kita supaya kita bisa menjadi terang. Dan tidak hanya menjadi terang, tetapi kita juga menjadi garam dunia ini. Sangat luar biasa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia punya rencana yang agung di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan menempatkan kita dimanapun, berarti Tuhan ada satu maksud. Tuhan punya rencana yang mulia dalam hidup kita supaya di sana kita dapat menjadi terang, yaitu berbuat yang baik. Dan di dalam Matius pasal yang kelima itu, perbuatan baik yang kita lakukan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Bapa. Jika orang itu memuliakan Bapa, bukan memuliakan kita. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan mempunyai tendensi untuk kita ini dipuji, untuk kita ini dihargai dan lain sebagainya. Karena perbuatan baik ini yang diharapkan oleh Tuhan, semua orang itu memuliakan Tuhan. Sangat luar biasa harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dan yang kedua itu menjadi garam. Yang masalah garam ini, bicara masalah garam dalam Markus pasal 9 yang kita baca itu, yaitu masalah perdamaian. Kita baca Markus pasal yang ke-9. Markus 9 ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Perbuatan baik yang diwujudkan dalam perdamaian. Jadi perbuatan baik itu bisa kita tunjukkan lewat pertolongan, menolong orang lain, bisa membantu orang lain dengan finansial kita. Itu perbuatan baik. Tetapi tidak hanya sebatas itu, perbuatan baik itu juga bisa kita tunjukkan, kita peragakan lewat hidup dalam perdamaian. Berdamai. Kita bisa berdamai dimulai dari diri sendiri. Hati kita harus damai. Kita tidak bisa membangun hubungan dengan yang lain ketika hati kita itu tidak damai. Itu sebenarnya perdamaian. Kita bisa berdamai dengan yang lain dimulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita saja tidak bisa damai, hati kita tidak damai, maka kita tidak akan bisa membangun perdamaian dengan yang lain. Jadi perdamaian itu dimulai dari dirinya sendiri. Coba kalau saudara jengkel, saudara marah, saudara kecewa, bisa tidak berdamai dengan yang lain? Tidak bisa. Nah, itulah perdamaian itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus dapat menguasai, mengendalikan hidup kita supaya hati kita itu damai lebih dulu. Selama orang tidak bisa menguasai dirinya, hatinya tidak damai, maka dia tidak akan pernah bisa membangun perdamaian dengan yang lain. Jadi mulai dari anak-anak sampai yang berusia lanjut ini, marilah kita kuasai diri kita supaya hati kita itu damai. Karena perdamaian itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, setelah itu kita baru bisa membangun hubungan dengan yang lain. Begitu kan? Jadi berdamai. Perdamaian itu sama dengan membangun kerukunan, membangun persatuan. Jadi itu harapan Tuhan di dalam kehidupan kita.
bisa berdamai dengan semua orang, tidak melihat status sosial, tidak melihat status pendidikan. Nah, jadi ketika kita membangun hubungan dengan yang lain, cara khusus ini dalam persatuan tubuh Kristus, kita tidak boleh memandang diri kita itu lebih daripada yang lain. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam kehidupan kita, anggaplah orang lain itu lebih dari kehidupan kita sendiri, lebih berarti, lebih berharga, lebih bernilai. Kalau kita tidak menganggap orang lain itu lebih dari diri kita sendiri, maka kita susah untuk membangun perdamaian. Di mana-mana ya bertengkar, di mana-mana ya bikin kerusuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi berdamai itu adalah bersatu atau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu ya memang dilatar belakangi dari perbedaan. Dilatar belakangi dari perbedaan, sama seperti tubuh kita ini digambarkan seperti tubuh ludah kodok. Ya, memang nggak sama. Kalau kita diciptakan sama, maka tambah repot. Masa semua tangan begitu tubuh kita nggak bisa bekerja apa-apa. Tapi justru adanya perbedaan yang menjadi satu ini, maka kita akan bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tangan bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Tangan itu seperti apa? Gak boleh menganggap yang di atas, bagian atas itu merendahkan yang ada di bawah. Contohnya seperti kaki. Masa mulut akan mengatakan apa untuk kamu? Ya, karena dia merasa di atas. Ya. Karena dia pintar ngomong. Coba tapi kalau nggak ada kakinya bagaimana? Nah, itu sebenarnya dipersatukan. Demikian pula kehidupan kita di dalam Kristus. Kita disebut anggota tubuh Kristus. Memang berbeda-beda, karunia-Nya berbeda, kemampuannya berbeda, tetapi Tuhan ingin menyatukan di tengah-tengah perbedaan ini. Jadi semua itu harus berfungsi. Kalau di dalam pelayanan, saya bikin pujian bisa. Saya menyampaikan firman Tuhan juga bisa. Masa semua akan saya tangani sendiri. Walaupun saya nggak pintar, main musik juga bisa. Coba aku bikin pujian DP, musik sendiri, menyampaikan firman Tuhan sendiri. Kan nggak efektif. Bisa, tapi nggak efektif. Dan hasilnya tidak akan baik. Karena semua ditangani sendiri. Apalagi kalau memang ada yang lain. Saya itu lebih senang bekerja bareng-bareng. Bekerja bareng-bareng. Kalau ada tenaganya. Kalau keponakan saya dimerintis di rumah, ya semua ditangani sendiri. Karena dia juga pakai YouTube. Karena bisa seringkali saya juga mendengarkan. Dia boleh pujian sendiri, dia musik sendiri, yang khotbah sendiri. Karena apa? Karena perintisan dan belum ada yang lain. Loh, untungnya dia mampu, ya. Dia mampu main musik, dia juga bimbing pujian, dia juga menyampaikan firman Tuhan. Karena belum ada tenaganya. Kalau di situ sudah banyak tenaga dan bisa di sana, alangkah baiknya kalau semua itu difungsikan, semua itu bekerja sesuai dengan karunia. 1 Korintus pasal yang ke-12. Nah, itu baru tubuh Kristus. Tubuh Kristus akan nyata seperti ini.
1 Korintus pasal yang ke-12. Satu Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini dalam membangun hubungan. Kalau dalam pasal 1 dan sampai ayat 1 sampai ayat 11 itu berbicara masalah karunia, dan ayat yang ke-12 dan selanjutnya itu masalah hubungan satu dengan yang lain. Ini anggota tubuh Kristus itu seperti itu, tidak kodok, tidak sama, tetapi bisa dipersatukan sesuai dengan fungsinya. Ya. Jadi semua itu harus aktif. Namanya tubuh itu tidak ada yang tidak berguna. Semua berguna, walaupun kelihatannya di bawah, itu tetap berguna. Kalau geriji kita itu kurang itu, ya kita jalan juga gak enak gitu. Ya walaupun di bawah dia itu juga bermanfaat, berguna. Ya. Yang di atas pun juga harus membutuhkan yang di bawah. Yang di bawah juga membutuhkan yang di atas. Jadi masing-masing itu saling membutuhkan, saling memperhatikan. Bisa seperti ini kalau ada perdamaian tadi. Kita tidak bisa bekerja bareng kalau tidak ada perdamaian. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi semua itu harus berfungsi sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau hari-hari ini ya banyak wajah-wajah baru yang tampil sesuai dengan talentanya, kita malah bersyukur. Semakin banyak orang yang terjun dalam pelayanan, itu semakin akan menolong kehidupan kita maju bersama. Bukan berarti yang sudah berusia lanjut atau sudah berguna, tetap berguna. Gereja Tuhan itu perlu orang-orang yang berdoa. Saya tidak yakin kalau anak-anak itu tahan berdoa. Saya tidak menilai. 5 menit sudah berikan. Tapi berbeda dengan yang sudah berusia lanjut. Loh, ini beneran? Nah, ya coba dicek, ditanya anak-anak, jawab dengan jujur. Pagi berdoa apa enggak? Mendoakan pelayanan? Jangankan bukan pelayanan, bukan lawai diri saja dan lari. Siapa mereka yang kita perlukan? Yang sudah berusia lanjut. Jadi yang sudah berusia jangan merasa tidak berguna, tidak bermanfaat. Semua itu berfungsi. Gereja perlu ya, orang-orang yang tekun di dalam doa. Walaupun mungkin tidak di gereja itu malah justru terbatas waktunya. Tetapi kalau di rumah itu tidak terbatas waktunya. Kan di gereja kan dibatasi waktunya. Apalagi masa pandemi seperti ini. Ya. Ya, kita dibatasi oleh kata waktu. Tetapi kalau di rumah itu tanpa batas, semua bisa kita doakan. Ya beberapa waktu yang lalu, ya Bu Yaya itu ya memang sudah tidak bisa apa-apa. Rasanya sudah putus asa.
Berdoa tidak perlu jalan-jalan kemana-mana. Perlu ada orang-orang seperti ini. Dan sekarang wajahnya tambah seger. Karena apa? Termotivasi. Orang itu mungkin kalau orang sudah berusaha lanjut, itu yang putus asa, merasa diri tidak berguna. Karena nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu salah. Berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan butuh orang-orang yang kuat di dalam doa. Ya, terpujilah nama Tuhan. Yang muda-muda yang kerja, yang sudah berusia yang mendoakan. Sama ketika bangsa Israel melawan Amalek. Kalau tangannya Musa itu turun, bangsa Israel kalah. Kalau tangannya itu naik terus, bangsa Israel menang. Itu namanya orang yang lama-lama juga capek. Bagaimana supaya bisa tangannya terangkat terus didukung di sana oleh Gud dan Harun. Supaya tahan ya, untuk mengangkat tangan jika bangsa Israel memenangkan pertandingan. Siapa yang menang? Yosua bersama tentaranya yang masih muda-muda, yang maju, yang muda-muda, yang sudah berusia berdoa. Ini ada kerjasama yang baik. Ya. Semua itu berfungsi. Jangan merasa tidak berfungsi di gereja. Semua berfungsi. Semua diperlukan, semua dibutuhkan sesuai dengan kemampuannya. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Ya justru kalau kita bisa seperti ini, kita mewujudkan tubuh Kristus. Kan tadi dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 tadi, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita digambarkan seperti ini, sangat luar biasa. Memang nggak sama, ya satu dengan yang lain, tapi semua berfungsi. Kalau semua ini difungsikan, ya, talenta-talenta yang ada di gereja ini, waduh akan luar biasa. Segala sesuatu yang kita kerjakan akan lebih cepat, dapat terselesaikan. Kalau semua itu berfungsi, anggota tubuh ini berfungsi. Dan perdamaian ini berarti kita ini mewujudkan yaitu tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus. Karena kerinduan Tuhan itu seperti ini, kita menjadi satu. Dari yang berbeda-beda ini menjadi satu. Bagaimana bisa menjadi satu kalau tidak ada perdamaian? Bisa menjadi satu kalau kita ada perdamaian. Harus damai. Perdamaian itu harus dimulai dari dirinya. Jadi kalau orang itu nggak bisa berdamai dengan orang lain, berarti dirinya sendiri tidak ada perdamaian. Dan kesatuan ini adalah doa daripada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-17. Kalau kita yang berdoa, Tuhan Yesus yang menjawab doa kita. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang berdoa, siapa yang menjawab? Kehidupan kita. Apa doanya? Supaya mereka menjadi satu. Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau. Ayat 20 dulu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah
isi doanya, yaitu supaya mereka menjadi satu seperti engkau dan aku menjadi satu, dan mereka boleh menjadi satu dengan kita. Itu doanya Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, doa kita sudah didengar, kita kecewa, pasti. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus berdoa untuk kita, doanya menjadi satu, Tuhan juga akan kecewa ketika kita tidak bisa mewujudkan doanya Tuhan Yesus. Ketika kita tidak bisa bersatu, dari bukan orang lain saja yang kita kecewa, secara khusus adalah Tuhan yang kecewa dengan kita. Tidak peduli siapapun status kita, apakah kita jemaat atau kita pelayan, ketika kita tidak bisa menjadi satu, Tuhan kecewa dengan hidup kita. Sampai Tuhan Yesus berdoa secara khusus kepada murid-muridnya dan kepada mereka yang percaya oleh pemberitaan mereka. Jadi kalau saya ambil kesimpulannya, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan harus menjadi satu. Itu menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita wujudkan persatuan. Jadi dalam penggembalaan saat ini, kalau itu berbicara masalah gereja, dalam satu penggembalaan jangan ada pertengkaran. Jangan ada perselisihan. Ini penyakit. Penyakit membuat kita gereja itu tidak bisa bertumbuh. Gereja tidak bisa maju. Bagaimana bisa maju kalau yang ada di dalam saja tidak bisa bersatu? Gak akan pernah bisa berkembang kalau di dalam sendiri tidak ada kesatuan. Kalau berbicara masalah gereja, kalau berbicara masalah rumah tangga, ya rumah tangga menjadi satu. Ada perdamaian dimulai dari suami istri. Damai. Kalau suami istri cekcok terus, berantem terus, ya anak-anak menjadi korban. Anak-anak juga merasakan imbasnya. Mereka tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian tinggal di rumah. Dan banyak anak-anak yang tidak karuan oleh karena korban orang tuanya. Dan itu bukan berarti kalau anak-anak sampai ada yang putus asa dan lain sebagainya, melakukan hal yang nggak pantas. Itu sebenarnya belum tentu anak itu sendiri, mungkin akibat dari rumah tangga itu yang tidak ada ketenangan. Jadi malah sebaliknya anak-anak seperti ini menjadi korban dari orang tua. Nah itu sebabnya, mari kita bangun persatuan. Di tengah-tengah keluarga, kita bangun kesatuan kita. Di tengah-tengah gereja, kita tetap wujudkan kesatuan tubuh Kristus ini. Kalau kita bersama dengan Tuhan, berarti kita mengumpulkan atau menyatukan. Itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita mencerai-beraikan, berarti kita bukan bersama Tuhan. Kalau bukan bersama Tuhan, berarti bersama oknum yang lain. Siapa? Iblis. Ya, Lukas 11 ayat 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Berarti kalau kita itu bersama dengan Tuhan, kita itu mengumpulkan. Mengumpulkan itu sama dengan menyatukan. Kalau kita tidak mengumpulkan bersama Tuhan, berarti ia mencerai-beraikan. Nah itu sebabnya jangan kita dipakai pasal ke-8 untuk mencerai-beraikan. Apalagi upaya Tuhan itu untuk
dari latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, talenta yang berbeda menjadi satu. Tetapi kuasa kegelapan itu untuk mencerai-beraikan, untuk menghancurkan. Ya. Jadi kalau ada orang mencerai-beraikan, wah ini tidak bersama dengan Tuhan. Kalau orang tidak bersama dengan Tuhan, ya sepakat dengan kuasa kegelapan, jadi bersama iblis. Ya, maka kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatukan, mengumpulkan, ya, mengumpulkan itu tambah hari itu akan semakin tambah baik. Namanya mengumpulkan. Kalau berbicara masalah pelayanan, kalau kita masing-masing itu bersama dengan Tuhan mengumpulkan, bisa menjaga jemaat. Jemaat itu perlu dijaga bersama. Oleh karena perkataan yang lain, mungkin bukan karena firman. Misalnya banyak pengalaman, kenapa tersinggung dengan si A, tersinggung dengan si B, sakit hati, gak ke gereja. Kita sendiri yang bicara tidak terasa, tidak terasa itu. Jadi jangan sampai ada hal-hal seperti ini. Ini akan menghambat pertumbuhan, menghambat perkembangan. Karena Tuhan itu punya rencana untuk mengumpulkan, namanya mengumpulkan itu pasti akan semakin banyak. Dan kita ini akan jadikan perpanjangan tangan Tuhan. Mari kita bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengumpulkan, bukan mencerai mereka. Kecewa. Sebanyak hal berjemaah itu memang gak berubah. Ya. Dan hanya karena pendetanya toh, ya bukan karena kebanyakan, ya karena hubungan jemaat satu dengan yang lain. Dan ibadahnya ya marilah kita memiliki hati seperti Tuhan, mengumpulkan, menjaga juga perasaan orang lain. Kalau kita tidak mengumpulkan, kita mencerai-beraikan, berarti itu merusak dari pekerjaan. Ya, pelayanan itu bukan pekerjaan pendeta. Pelayanan itu pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan ingin menyatukan, sementara kita ingin mencerai-beraikan, ini berarti kan merusak pekerjaan Tuhan. Kalau kita merusak pekerjaan Tuhan, musuh kita bukan sesama, langsung dari Tuhan. Kadang-kadang hal ini tidak terasa bahwa kita dipakai oleh kuasa kegelapan. Karena Tuhan itu menyatukan, bukan mencerai mereka. Ya, puji Tuhan. Ya bisa seperti ini kalau ada perdamaian. Dasarnya itu perdamaian, menjadi dapat dirasakan oleh orang lain. Coba kalau orang itu damai, kan dapat dirasakan oleh orang lain. Tapi kalau garam itu tawar dengan apa untuk bisa menghasilkan? Dalam Matius pasal yang kelima, garam yang tidak ada asinnya, hanya diinjak-injak orang dan dibuang, tidak ada gunanya. Kita memang dijadikan oleh Tuhan garam supaya bisa menggaram, bisa dirasakan kehadiran kita. Orang itu tenang, orang itu damai dengan kehadiran kita. Ya, puji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus itu ingin menyatukan kehidupan kita, ketika Tuhan membangun persatuan ini, justru sebaliknya akhir zaman itu sulit. Orang itu bisa hidup damai. Sulit untuk diperdamaikan, untuk susah. Orang itu senang bertengkar. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga. Dua Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang 5.
tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Siapa mereka? Orang-orang yang beribadah. Ibadahnya hanyalah lahiriahnya, tapi tidak bersama dengan hatinya, tidak bersama dengan pikirannya, tetapi hanya lahiriahnya beribadah kepada Tuhan. Nah, orang yang seperti ini susah untuk bisa berdamai. Dan dijelaskan di sana, orang yang seperti ini adalah orang yang suka menyombongkan diri, menjadi pefitnah. Lalu menjadi pefitnah itu maksud bisa orang bisa berdamai. Kan ingin memecah belah, ingin mencerai beraikan. Kalau orang pefitnah pasti mencerai beraikan. Nah, itu sebabnya jangan jadi jemaat yang seperti ini. Ya. Di mana saja, jangan suka mencampuri urusan orang lain, apalagi terus ditambah, dibungkoni supaya bisa dapat. Ya, baik di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, jangan seperti ini. Itu mencerai beraikan. Ya. Tuhan itu ingin menyatukan hidup kita, tidak hanya di gereja, dimanapun kita berada, kehadiran kita menyatukan, bukan mencerai beraikan. Ya. Mereka akan berobat terhadap orang tuanya, jelas seperti ini. Bagaimana bisa damai, bisa rukun, bisa bersatu? Ya. Mau dengan orang tuanya saja berontak terus, protes terus, nuntut terus, ya, nggak bisa damai, nggak bisa tenang. Orang yang seperti ini, ya, nggak tahu berterima kasih. Ya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ini yang tidak harus, nggak boleh kita lupakan. Yang pertama minta tolong, yang kedua terima kasih. Walaupun kita ini pimpinan, ya, mungkin pimpinan di perusahaan dimanapun kita berada, kalau menyuruh seseorang, awali minta tolong. Itu sudah berbeda, ya. Dengan orang langsung menyuruh, dengan diawali minta tolong, ambilkan ini, minta tolong, ambilkan itu sudah berbeda. Dia merasa dihargai. Kalau sesudahnya, apa yang kita ucapkan? Terima kasih. Sekecil apapun yang kita terima pemberian orang mungkin, jangan lupa ucapkan terima kasih. Justru akhir zaman itu banyak orang yang nggak mengerti terima kasih. Mungkin kalau orang lain mungkin kita bisa begitu. Coba dalam satu keluarga, ya, mungkin acara ulang tahun diberikan sesuatu oleh orang tuanya, anak biasa, itu kan orang tua saya. Tidak seperti itu. Sekecil apapun yang diberikan orang tua kepada berterima kasih. Tidak hanya acara-acara khusus seperti itu, apapun ya yang diberikan, mungkin diberikan sesuatu, berikan baju, berikan sepatu, tas dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan, mungkin peralatan sekolah. Itu seringkali kan kita menganggap biasa, itu kan kewajiban orang tua. Ya memang kewajiban orang tua. Apa salahnya kalau anak itu bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya? Tambah lega. Lain kali malah diberikan yang lebih mahal lagi, karena ngerti berterima kasih. Kalau terima kasih saja enggak, malah Allah itu barang murah, malah enggak berikan. Ya, puji Tuhan. Ini akhir zaman itu banyak orang yang seperti ini. Terima kasih saja enggak ngerti, repot. Ya, enggak tahu mengasihi, enggak mau
mau berdamai. Waduh, ini tambah susah. Sementara Tuhan Yesus ingin menyatukan, tetapi banyak orang tidak mau untuk berdamai. Lalu apa sukanya? Suka menjelekan orang. Berdamai enggak suka, tetapi justru kesukaannya menjelekan orang. Ya. Tidak dapat menekan diri gara gak suka yang baik. Ini bukan orang yang gak beribadah. Kalau yang beribadah saja modelnya seperti ini, apalagi kalau orang itu tidak beribadah. Jadi kalau orang ini tidak bisa berubah hidupnya, layak kalau nanti bumi ini akan dihanguskan oleh Tuhan. Ya, kalau 2 Petrus pasal yang ketiga, kan tidak lagi disediakan oleh air bah pada zaman Nuh, tetapi dunia disediakan untuk api. Kalau manusianya seperti ini kan meleset dari sasaran Tuhan. Sementara Tuhan ingin menyatukan untuk mewujudkan tubuhnya yang sempurna itu lewat persatuan ini. Tetapi mereka gak siap untuk memenuhi keinginan Tuhan yang bersatu, tetapi justru sebaliknya mereka suka menjelekan orang, suka merendahkan orang. Ya, mari dalam waktu yang semakin singkat ini kita berbalik terus konsep kehidupan kita, bukan menuruti keinginan kehendak kita oleh karena gengsi, tetapi marilah kita belajar merendahkan diri dan memenuhi kerinduannya Tuhan. Wujudkan persatuan, karena itulah yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bicara satu kata. Kalau ini menjadi doa Tuhan, biarlah ini juga menjadi doa kita malam hari ini, supaya kuasanya boleh menyatukan di dalam kehidupan kita. Ini adalah bagian dari perbuatan yang baik. Tidak ada orang yang tidak senang dengan adanya perdamaian. Semua ingin bersatu. Itu adalah keinginan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti orang Bapa satu, dunia bilang kau
Sebab dahulu kami yang dahulu jauh, namun sekarang kami boleh menjadi dekat. Semuanya oleh karena darah Kristus, oleh karena pengorbanan Kristus bagi kami. Baik kami yang jauh dari Engkau, ini boleh diperdamaikan jadi dekat denganmu, maupun kami satu dengan yang lain, kami boleh jadi dekat sebagai satu tubuh Kristus. Dan di dalam Engkau ya Tuhan, sungguh seluruh bangunan rapi tersusun jadi balik malam yang kudus. Dan masing-masing kami sedang jemaatmu sebagai balik di mana roh Allah bekerja di dalam kehidupan kami, maupun kami yang mempersatukan menjadi sidang jemaat di mana damai sejahtera itu bersemayam. Ada kasih, ada persatuan yang dipersatukan oleh kasih Kristus, oleh karena pengorbanan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah panggilan, itulah Tuhan Yesus. Satu mandat yang diberikan kepada kami melalui teladan yang memberikan karya pengorbanan bagi kami, menghendaki kami pun boleh saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus, sebagai bentuk nyata perbuatan baik, sebagai sidang jemaatmu yang telah merasakan kebaikanmu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu, biar ini tertanam di dalam kehidupan kami, hingga kami Tuhan sidang jemaatmu ini boleh semakin saling memperhatikan, saling mengasihi, menyampaikan perbedaan. Tuhan memandang dengan kasih seperti Engkau memandang kami, biar kami memandang satu dengan yang lain penuh dengan kasih mesra. Terima kasih ya Bapa untuk cinta-Mu kepada kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu bagi kami malam hari ini. Berkat-Mu kami mohonkan untuk hamba-Mu yang mempercayakan dengan berkat firman-Mu malam hari ini. Kesehatan kekuatan, terlebih hikmat, tambah-tambahkan kebijaksanaan, pengurapan yang daripada Engkau, untuk boleh semakin memperindah pelayanan hamba-Mu. Nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Sekali lagi kami bersyukur untuk berkat firman-Mu malam hari ini. Ini kami Tuhan, biarlah firman-Mu berjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita undang semua kami berdiri. Silakan berdiri. Kita pujikan segala puji syukur bagi. Syukur
saat ini dirawat di rumah sakit, ke dalam tangan kami serahkan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu hari ini, bahkan untuk selamanya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya dengan kekuatan dan kesehatan, kelanjutan pembangunan tempat parkir di dalam tangan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat terselesaikan dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan hikmat daripada Tuhan. Tuhan mempersatukan, ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19, kiranya Tuhan memberkati dengan cara menurunkan vaksin supaya negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT yang saat ini dalam menghadapi musibah banjir bandang, dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, dan biarlah banyak orang yang memperhatikan mereka yang saat ini sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu, baik yang hadir pada malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dimanapun mereka berada, selalu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat, Tuhan berkati mereka dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, dan jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, yang diberkati Tuhan